Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini kami mengambil platform Tokopedia. Yang pertama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Ada Reikal Syawalana Inka Widodo, Astrid Wulandari, Putri Intan Ayunintia, saya sendiri, Muhammad Ikram, Yulianti, dan Zahra. Yang pertama di sini saya akan menjelaskan user management system atau user portal. Fungsi utamanya mengelola interaksi antara pengguna, pembeli, penjual, dan admin dengan sistem Tokopedia melalui antarmuka digital. Komponen kuncinya autentikasi dan otorisasi seperti login, registrasi, autentikasi 2 faktor. Ada juga dashboard pengguna seperti profile, riwayat, transaksi, wishlist. Yang ketiga di sini ada navigasi berdasarkan peran pengguna. Tujuan dari user management system ini menyediakan data pengguna platform, melacak aktivitas pengguna untuk kebutuhan analitik dan pengambilan keputusan. Yang kedua di sini ada user portal atau portal pengguna. Fungsi utamanya menjadi antarmuka utama bagi seluruh pengguna seperti pembeli, penjual, admin untuk mengakses fitur dan layanan Tokopedia sesuai peran mereka. Di sini ada 3 komponen kuncinya. Yang pertama ada manajemen akun, yang di dalamnya ada registrasi dan login pengguna, pengaturan profil dan keamanan. Yang kedua ada navigasi fitur berdasarkan peran, yang isinya ada pembeli, penjual, dan admin. Yang ketiga ada personalisasi dan interaksi, yang isinya ada rekomendasi produk, riwayat pesanan, dan pencarian pusat dan pencarian. Yang ketiga ada pusat notifikasi dan chat penjual pembeli. Di sini ada contoh penggunaan. Pengguna login sebagai penjual akan langsung diarahkan ke dashboard toko melihat statistik penjualan dan pengelolaan pesanan harian. Selanjutnya di sini ada payment gateway atau gerbang pembayaran. Fungsi utamanya menangani seluruh proses transaksi keuangan secara digital antara pembeli, penjual, dan platform Tokopedia. Di sini ada 3 komponen kunci. Yang pertama ada proses pembayaran yang berisi checkout multi-method seperti e-wallet, kartu kredit, dan transfer bank. Ada juga sistem notifikasi status transaksi seperti pending, berhasil, dan gagal. Yang kedua di sini ada integrasi pihak ketiga, Mitrans Extended, pemrosesan transaksi secara aman, kris, dan pembayaran instan. Yang ketiga di sini manajemen refund dan komplain yang berisi proses pengembalian dana otomatis atau manual, tracking permintaan refund oleh pengguna. Contoh pembayaran di sini ada contoh pembayaran via GoPay. Pembeli melakukan pembayaran via GoPay dan sistem secara otomatis mengupdate status pesanan menjadi diproses setelah notifikasi sukses dari mitra transit. Saya lanjutkan ke teman saya. Nah, selanjutnya itu ada Customer Relationship Management atau CRM. Nah, pengolahan data pelanggan, database pelanggan, menyimpan informasi pelanggan termasuk nama, alamat, nomor telepon, riwayat transaksi. Terus ada segmentasi pelanggan. Nah, di sini dia mengelompokkan pelanggan berdasarkan perilaku, prevalensi, demografi untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Kemudian ada interaksi pelanggan. Nah, interaksi pelanggan sendiri terdiri dari layanan pelanggan yang menyediakan saluran komunikasi seperti chat, email, dan telepon untuk menangani pertanyaan atau keluhan dari pelanggan. Terus ada sistem tiket. Nah, sistem tiket sendiri itu mengelola dan melacak pemerintahan layanan pelanggan untuk memastikan penyelesaian yang cepat. Kemudian di CRM, pemasaran dan promosi. Yang pertama itu ada kampanye pemasaran, yaitu merancang dan mengelola kampanye pemasaran berbasis data pelanggan untuk meningkatkan penjualan. Kemudian ada email marketing. Nah, email marketing sendiri mengirimkan penawaran dan informasi kepada pelanggan berdasarkan referensi dan riwayat pembelian. Kemudian ada integrasi dengan sistem lain. Nah, integrasi dengan e-commerce menghubungkan sistem CRM dengan platform e-commerce untuk mendapatkan data transaksi secara real time. Kemudian ada integrasi media sosial, menggunakan platform media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan dan mengumpulkan umpan balik. Kemudian ada reporting. Reporting fungsi utamanya itu menyediakan insight berbasis data untuk pengambilan keputusan strategis dan pemantauan kinerja platform secara real time. Dan ada komponen kunci, koleksi data. Yang pertama itu ada sumber data.
Nah, yang pertama di dalam sumber data itu ada transaksi atau payment gateway, data pembayaran dan volume transaksi. Kemudian ada aktivitas pengguna atau user portal. Nah, di sini interaksi pengguna, pencarian produk, dan engagement. Terus ada logistik atau gateway, status pengiriman, estimasi waktu sampai, dan efisiensi distribusi. Kemudian interaksi pelanggan CRM, data komunikasi pelanggan, kepuasan layanan, dan feedback. Habis itu contohnya seperti data harian total transaksi per kategori produk yang telah dianalisis tren penjualannya. Kemudian ada pelaporan otomatis. Pelaporan otomatis sendiri itu ada laporan rutin, harian, mingguan, dan bulanan yang dikirim ke stakeholder melalui email ataupun dashboard internal. Contohnya misalnya laporan bulanan top 10 produk dengan retur tertinggi untuk membantu seller meningkatkan kualitas produk mereka. Kemudian ada visualisasi dan dashboard. Nah, di sini tampilan interaktifnya itu ada grafik, tabel, heat map untuk mempermudah analisis data. Terus dashboard aktif untuk seller itu tren penjualan 7 hari terakhir, memantau perform produk dalam periode tertentu. Kemudian ada analisis konversi yang menunjukkan rasio kunjungan terhadap pembeli. Dan ada analisis lanjutan. Analisis lanjutan sendiri memprediksi permintaan produk menggunakan machine learning untuk meramal tren pembelian berdasarkan pola historis. Kemudian ada deteksi anomali. Nah, deteksi anomali ini adalah sistem yang memberikan peringatan dini terjadi penurunan tiba-tiba pada traffic atau conversion rate. Oke, baik. Setelah sebelumnya kita telah mengidentifikasi subsistem yang ada di Tokopedia, sekarang kami akan mencoba menggambarkan bagaimana alur data antar si subsistem tersebut saling terhubung. Nah, untuk itu kami menggunakan yang namanya DFD, diagram DFD atau diagram alur data. Nah, di mana di sini kami menggambarkan tiap-tiap subsistem itu berinteraksi dengan para usernya. Misalnya di sini ada pembeli, penjual, dan juga ada pihak manajemen dalam DFD kali ini. Nah, di sini misalnya si pembeli itu dapat menginputkan data penggunanya pada subsistem user portal. Nah, data pengguna tersebut akan disimpan sebagai akses untuk login, di mana akan disimpan di DB pengguna. Nah, dari pihak penjual juga dapat melakukan hal yang sama. Untuk pihak penjual itu selain dapat login, pihak penjual juga dapat mengupload data produknya pada user portal, pada subsistem user portal, di mana data produk akan disimpan pada DB produk. Selanjutnya, si pembeli dapat mencari produk yang diinginkan dengan memasukkan data kriteria produk pada user portal. Hal ini akan di subsistem user portal akan mencarinya di DB produk yang akan mengeluarkan output berupa detail produk. Dari detail produk akan kembali ke si pembeli. Nah, si pembeli dapat melakukan pembelian terhadap produk yang telah dicari dengan menginputkan yang namanya input produk terpilih. Dari produk terpilih itu akan dari subsistem user portal akan diarahkan menuju ke subsistem payment gateway. Nah, di mana dari payment gateway akan menghasilkan invoice pembayaran kepada si pembeli. Lalu si pembeli dapat menginputkan nomor rekeningnya pada payment gateway dan juga menginputkan data pembayaran. Nah, data pembayaran akan disimpan dalam data store atau database DB pembayaran. Selanjutnya, untuk subsistem CRM atau Customer Relationship Management, si penjual dan pembeli dapat menyampaikan keluhan mereka pada subsistem ini, di mana keluhan-keluhan tersebut itu
akan disimpan dalam data store CRM atau DB CRM. Nah, selanjutnya untuk subsistem yang terakhir yang kami identifikasi yaitu subsistem reporting. Nah, subsistem reporting itu mengambil semua input dari semua database yang telah ada. Nah, untuk outputnya di sini ada contoh outputnya, yaitu di mana dari subsistem reporting akan mengeluarkan data laporan penjualan pada penjual. Lalu untuk pembeli akan mendapatkan laporan transaksi, dan untuk pihak manajemen akan mendapatkan laporan keluhan yang berasal dari subsistem sebelumnya, yaitu CRM. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis middleware yang cocok digunakan untuk sistem Tokopedia. Yang pertama itu ada API Gateway. Nah, API Gateway ini adalah gerbang utama tempat semua permintaan dari klien, baik dari web maupun aplikasi, yang masuk terlebih dahulu sebelum diteruskan ke layanan back-end. Nah, fungsinya ini mirip seperti responding yang menentukan kemana setiap permintaan harus diarahkan. Lalu, ada beberapa alasan kenapa API Gateway dipilih. Yang pertama adalah sisi scalability dan arsitektur yang microservice. Nah, Tokopedia misalnya menggunakan arsitektur microservice, dan API Gateway menjadi titik masuk tunggal yang akan meneruskan permintaan ke layanan-layanan terkait seperti user service dan atau produk service. Yang kedua, manajemen keamanan dan rate limiting. Nah, API Gateway ini bisa menangani autentikasi, membatasi jumlah request atau trolling, dan juga mencatat log. Lalu, ada routing cerdas, yaitu kemampuan untuk mengarahkan permintaan ke versi API atau layanan yang paling sesuai. Dan yang terakhir itu ada API Gateway juga bisa melakukan konsolidasi respon. Nah, jadi jika front-end membutuhkan data dari beberapa layanan sekaligus, API Gateway menggabungkan dalam satu respons yang utuh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan untuk yang MOM atau Message Oriented Middleware. MOM adalah sistem middleware yang memungkinkan komunikasi antar layanan dilakukan secara asinkron. Artinya, satu layanan bisa mengirim pesan ke layanan lain tanpa harus menunggu balasan secara langsung. Middleware ini sangat berguna untuk sistem skala besar seperti Tokopedia, karena banyak proses tidak perlu diselesaikan pada saat itu juga. Nah, ada dua alasan nih kenapa MOM digunakan. Yang pertama ada asynchronous communication. Nah, middleware ini cocok digunakan untuk proses-proses yang tidak memerlukan respons langsung, seperti notifikasi, login, dan sinkronasi antar data layanan. Yang kedua ada decoupling antar layanan. Artinya, satu layanan tidak perlu tahu detail dari layanan lain. Misalnya, saat user melakukan checkout, sistem cukup mempublish event order created atau order created. Nantinya, event ini dikonsumsi oleh layanan-layanan lain seperti layanan pembayaran atau layanan pengiriman. Dan mengkombinasikan API Gateway dan MOM ini, sistem Tokopedia mampu menangani jutaan transaksi perharinya. Nah, maka sekian dari saya lanjutkan untuk yang selanjutnya. Selanjutnya yaitu tantangan integrasi di Tokopedia dan juga solusinya. Yang pertama adalah legacy kode. Tantangannya yaitu ada Tokopedia memiliki sistem besar yang telah berkembang selama bertahun-tahun. Nah, bagian ini sistem masih menggunakan teknologi lama yang sulit dikembangkan, tidak terdokumentasi dengan baik, dan juga rawan kesalahan saat integrasi dengan sistem baru. Nah, selanjutnya juga tantangannya yaitu ketergantungan pada modul yang sudah tidak kompatibel dengan teknologi modern. Nah, yang kedua itu ada keamanan atau security. Tantangannya yaitu integrasi sistem eksternal, third party payment gateway atau logistik, membuka resiko data breach, serangan man in the middle, dan penyalahgunaan API. Terus juga ada
Legacy system seringkali tidak memenuhi standar keamanan terbaru. Yang terakhir itu ada format data dan konsistensi. Nah, tantangannya yaitu sistem lama dan baru mungkin menggunakan format data yang berbeda, XML, VS, JSON, atau skema database yang tidak sinkron. Terus juga ada perbedaan time zone, format tanggal, atau encoding dapat menyebabkan error pada saat sinkronisasi. Nah, selanjutnya untuk mengatasi masalah di legasi kode, kami menawarkan 3 solusi. Yang pertama, modularisasi bertahap, yaitu pisahkan sistem legasi menjadi microservice independen. Yang kedua, API wrapper, buat lapisan antarmuka agar sistem lama dapat berkomunikasi dengan sistem baru tanpa perubahan langsung. Yang ketiga, refaktor bertahap, yaitu gunakan Strangler Fig Pattern untuk mengganti fungsi lama dengan sistem baru secara bertahap. Selanjutnya yaitu solusi dari keamanan atau security. Yang pertama ada enkripsi dan tokenisasi. Terapkan TLS untuk semua komunikasi dan tokenisasi data sensitif, misalnya nomor kartu. Yang kedua, OAuth 2.0 atau JWT. Gunakan standar autentikasi modern untuk layanan antar sistem. Yang ketiga, audit dan penetration test berkala. Lakukan pengujian keamanan secara reguler, terutama saat integrasi sistem baru. Yang keempat, rate limiting dan logging. Batasi jumlah permintaan API dan log aktivitas mencurigakan untuk analisis forensik. Selanjutnya, solusi untuk format data dan konsistensi. Yang pertama ada ETL, Extract Transform Load. Gunakan pipeline ETL untuk menyelaraskan format data antar sistem. Yang kedua, skema registry, yaitu terapkan Apache Avro atau Protobuf dengan skema registry untuk mengelola versi data. Yang ketiga, middleware normalisasi, yaitu gunakan lapisan middleware untuk menyamakan format input atau output data saat integrasi. Yang terakhir yaitu timestamp standar. Gunakan format waktu ISO 8601 dengan UTC time zone untuk menghindari ketidaksesuaian waktu. Sekian dari kami.